Syawal Firdaus, tempat di mana kita membahas berbagai isu hukum dengan cara yang santai, mudah dipahami, dan tentunya relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di episode hari ini, kita akan mengupas topik yang mungkin sering terdengar tapi belum tentu dipahami oleh semua orang, yaitu hukum pasar modal. Baik, di sini saya akan bertanya kepada narasumber saya. Yang pertama, apa itu hukum pasar modal? baik, terima kasih waktunya. Hukum pasar modal itu bisa dibilang juga sebagai aturan main yang mengatur semua aktivitas di pasar modal, mulai dari penerbitan saham, perdagangan efek, hingga perlindungan terhadap investor di Indonesia. Hukum ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang kemudian diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa dengar itu ya OJK. Baik, kenapa hukum pasar modal itu penting? Nah, bayangkan kalau nggak ada hukum pasar modal bisa berubah menjadi hutan belantara, di mana hanya yang kuat dan licik saja yang menang. Manipulasi harga saham bisa menjadi informasi penting, bisa disembunyikan dan insiden trading merajalela. Baik, kasih contohnya satu. Contohnya itu ada seorang direktur perusahaan yang tahu laporan keuangan perusahaan bakal turun. Nah, tapi dia nggak kasih tahu di publik, dia malah menjual sahamnya duluan sebelum harga itu anjlok. Apa saja poin-poin penting dalam hukum pasar modal itu? Poin pentingnya itu ada yang pertama itu keterbukaan informasi, larangan insiden trading. Yang ketiga itu pengaturan dan pengawasan oleh OJK, dan yang keempat itu sanksi bagi pelanggaran. Itu saja mungkin ada 4 poin penting ya dalam pasar modal. Baik, hukum pasar modal dan perlindungan investor detailnya tolong dijelaskan. Nah, buat yang masih baru atau investor detail, hukum pasar modal adalah benteng perlindunganmu. Kamu punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar, dilayani secara adil, dan mendapat perlindungan hukum jika terjadi penipuan atau penyalahgunaan. Baik, bagaimana kamu bisa memanfaatkan hukum pasar modal itu? Nah, sebagai investor yang cerdas, kamu harus tahu bahwa hukum pasar modal bukan cuma untuk perusahaan atau regulator, tapi juga untuk kamu. Nah, pastikan kamu selalu mendapatkan informasi dari sumber yang bisa dipercaya, dan juga jangan tergiur dengan iming-iming keuntungan besar yang tidak masuk akal. Dan kalau ada yang mencurigakan, dan apabila kamu ada mencurigakan atau kejanggalan, kamu bisa melaporkan itu ke pihak OJK. Mengapa perlu diatur hukum pasar modal? Nah, pertanyaannya, karena pasar modal punya peran vital di dalam perekonomian suatu negara. Tanpa aturan yang jelas, rawan sekali terjadi kecurangan, manipulasi, atau penyalahgunaan informasi yang bisa merugikan investor, bahkan menghancurkan kepercayaan publik. Nah, bayangin aja kalau ada orang dalam sebuah perusahaan yang sengaja menyebar informasi palsu biar harga saham naik, padahal kondisi keuangan perusahaan sebenarnya itu buruk. Apa saja yang diatur? Yang diatur. Nah, biasanya itu yang diatur itu yang pertama itu prosedur penawaran umum atau IPO. Yang kedua, persyaratan keterbukaan informasi bagi emiten. Yang ketiga, larangan insiden trading atau perdagangan berdasarkan informasi orang dalam. Dan yang keempat, pencegahan manipulasi pasar. Yang kelima, perlindungan investor. Dan yang keenam, sanksi administratif perdata hingga pidana bagi pelanggar. Satu kesimpulan untuk penutupan pembahasan hukum pasar modal inilah, Kak. Jadi, soal investasi, hukum pasar modal adalah fondasi utama supaya pasar modal bisa berjalan dengan adil, aman, dan menguntungkan semua pihak tanpa hukum yang jelas. Dan pengawasan yang ketat, investasi di pasar modal justru bisa berisiko tinggi dan merugikan banyak orang. Baik, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa follow podcast Legal Talks with Nurul Siturahmi dan di platform favorit kamu, dan share ke teman-teman yang butuh insight hukum yang praktis dan mudah dipahami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.